Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Pierre Pinandika Arya Putra, NIM 1931041016, kelas PJKRB 19. Di sini saya akan menjelaskan komponen kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan segala bentuk kegiatan fisik dalam sehari-hari. Membutuhkan 3 unsur inti. Ketiga unsur inti tersebut adalah daya tahan, fleksibilitas, dan kekuatan. Kebugaran jasmani adalah kemampuan dari manusia dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dan masih tetap memiliki tenaga cadangan untuk melakukan kegiatan tambahan. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan manusia untuk menjalani aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan. Kebugaran jasmani adalah kemampuan fisik dari seseorang dalam melakukan adaptasi terhadap beberapa kegiatan sehari-hari tanpa merasakan rasa capek dan lelah. Kebugaran jasmani adalah kemampuan dari manusia dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dan masih tetap memiliki tenaga cadangan untuk melakukan kegiatan tambahan. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan manusia untuk menjalani aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Tujuan kebugaran jasmani. Tujuan utama dari latihan kebugaran jasmani adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kebugaran jasmani. Unsur-unsur kebugaran jasmani yang berhubungan dengan konsep kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan. Bentuk-bentuk latihan kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan yang dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan murah, namun menghasilkan kebugaran yang maksimal apabila dilakukan dengan benar, teratur, dan dalam rangka waktu yang lama. Ada beberapa tujuan dari kebugaran jasmani. Yang pertama adalah melancarkan peredaran darah. Tujuan kebugaran jasmani adalah menurunkan risiko penyakit jantung. Hal ini karena aktivitas olahraga yang dilakukan secara rutin dapat membantu melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Dengan begitu, risiko terserang penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, hingga penyakit stroke dapat berkurang. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Tujuan kebugaran jasmani selanjutnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Jika rutin melakukannya, daya tahan tubuh akan semakin kuat. Metabolisme tubuh juga akan semakin lancar dan sistem imun meningkat. Latihan kebugaran jasmani mampu mencegah terkena berbagai penyakit, baik penyakit menular atau penyakit ringan seperti flu atau demam. Seseorang yang rajin melakukan latihan kebugaran jasmani juga akan terlihat lebih sehat, agar segar dan cerah. Selanjutnya, melenturkan sendi dan menguatkan tulang. Rutin melakukan latihan membuat otot-otot tubuh dan anggota gerak lainnya akan lebih lentur. Kamu bisa melakukan berbagai gerakan senam lantai seperti roll ke depan, roll ke belakang, kayang, split, lompat harimau, atau melakukan gerakan dari kepala hingga ke kaki Selain itu, dengan banyak berolahraga dan latihan yang tepat, tulang akan semakin kuat dan terhindar dari osteoporosis. Jenis latihan kebugaran jasmani yang bisa dilakukan untuk menguatkan tulang yakni berjalan kaki, lari, bersepeda, mendaki, naik turun tangga, senam, dan angkat beban. Selanjutnya, meningkatkan kualitas tidur. Salah satu tujuan kebugaran jasmani adalah meningkatkan kualitas tidur. Perlu diketahui bahwa aktivitas fisik yang teratur dalam membantu kamu tidur lebih cepat dan lebih nyenyak. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan kualitas tidur yang semakin. Selanjutnya, meningkatkan energi. Aktivitas berolahraga secara teratur dapat memperbaiki sistem kerja jantung dan paru-paru menjadi lebih baik. Pada kondisi ini, tubuh akan memperoleh lebih banyak energi untuk melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Jadi, tujuan kebugaran jasmani selanjutnya adalah untuk meningkatkan energi tubuh. Bukan hanya itu, olahraga juga bisa membantu meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Dengan begitu, tubuh menjadi lebih sehat, bugar, dan jauh dari berbagai macam penyakit. Selanjutnya, faktor penunjang kebugaran jasmani. Berdasarkan pendapat para ahli peneliti, menyatakan bahwa faktor yang dominan berpengaruh terhadap kesegaran jasmani antara lain faktor postur tubuh, kerja faal tubuh, psikologi, dan faktor penunjang. Menurut Yunus Heiri, menyebutkan bahwa komponen kesegaran jasmani tergantung 2 komponen dasar, yaitu pertama, kesegaran organik. Maksudnya sifat-sifat khusus yang bersifat keturunan yang kita miliki, yang diwarisi dari kedua orang tua, tingkat kesegaran jasmani keseluruhan.
Yang kedua adalah kesegaran dinamik. Variabelnya lebih banyak yang digunakan untuk hal-hal yang mengarah kepada kesiapan dan kepastian tubuh untuk bergerak dan bertindak dalam tingkat tertentu sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh keduanya. Secara keseluruhan, kesegaran organik sulit untuk dikembangkan, sedangkan komponen kesegaran dinamik dapat dikembangkan atau ditingkatkan dengan melakukan kegiatan. Menurut Joko Pekik Irianto, bahwa keberhasilan untuk mencapai kebugaran jasmani ditentukan oleh kualitas latihan meliputi tujuan latihan, pemilihan model latihan, sarana latihan, dan dosis latihan. Frekuensi adalah unit latihan persatuan waktu latihan 3-5 kali per minggu. Intensity adalah berat ringannya kualitas latihan 75-85%. Detak jantung maksimal dihitung dengan cara 220 dikurang umur dalam tahun. Time adalah durasi yang diperlukan setiap kali latihan. Waktu berlatih 20-60 menit. Secara ilmu keolahragaan, kebugaran jasmani berarti memiliki taraf. Aspek kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani diklasifikasikan hingga menjadi aktivitas yang dipelajari dalam proses pembelajaran di Indonesia. Adapun permainan serta olahraga yang tergolong dalam klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, permainan dan olahraga yaitu sepak bola, bola basket, bola voli, eksplorasi. Yang kedua, keterampilan lokomotor dan non-lokomotor, manipulatif, bulu tangkis, bela diri, dan hal lainnya sesuai dengan jenjang pendidikannya. Ketiga, pengembangan yaitu seperti komponen kebugaran jasmani, bentuk postur tubuh. Senam yaitu senam lantai. Ketangkasan tanpa alat, ketangkasan sederhana, ketangkasan dengan alat, serta aktivitas lainnya. Ritmik yaitu klasifikasi SKJ, senam aerobik, gerak bebas, senam pagi, serta aktivitas lainnya. Untuk aktivitas air yaitu renang, keselamatan air, permainan air, serta bergerak di air dan aktivitas latihan kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan memiliki pengertian sebagai suatu kondisi di mana penggunaan otot untuk memaksimalkan tenaga saat melakukan suatu kegiatan fisik. Untuk meningkatkan kekuatan tubuh, kamu dapat melakukan latihan pada otot bagian tubuh yang sering digunakan untuk memopang atau latihan push up. Sikap awal tidur telengkup. Kedua kaki dirapatkan lurus ke belakang dengan ujung kaki ditempelkan pada lantai untuk putra, atau kedua lutut ditempelkan pada lantai untuk putri. Kedua telapak tangan menumpuk pada lantai di samping dada, jari-jari tangan menunjuk ke depan dengan kedua siku ditekuk. Kemudian angkat badan hingga kedua siku lurus. Lutut diturunkan badan kembali dengan membengkokkan kedua siku. Gerakan dilakukan berulang-ulang selama 30 detik. Latihan sit up. Sikap awal tidur telentang, kedua lutut ditekuk serta kedua siku diletakkan di belakang kepala. Badan diangkat dalam posisi duduk, kedua lengan tetap berada di belakang kepala. Gerakan tersebut dilakukan berulang-ulang selama 30 detik, selanjutnya makin lama makin. Latihan back up. Sikap awal tidur telengkup, kaki rapat dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala. Angkat badan hingga dada tidak menyentuh lantai, sedangkan kedua kaki tetap pada posisi semula. Gerakan tersebut dilakukan berulang-ulang selama 30 detik, kemudian makin lama shoulder press. Shoulder press untuk melatih kekuatan otot lengan dan bahu. Caranya, siapkan barbel dengan berat sesuai kemampuan. Angkat barbel dengan kedua tangan ke atas sampai dengan kedua lengan lurus, kemudian turunkan sampai di depan dada. Leg squat. Leg squat untuk melatih kekuatan otot tungkai. Caranya, siapkan barbel dengan berat sesuai kemampuan. Angkat barbel dengan kedua tangan dan diletakkan di punggung di bawah leher. Tekuk lutut setengah jongkok, kemudian back extension. Back extension untuk melatih kekuatan otot punggung. Caranya, siapkan barbel dengan berat sesuai kemampuan. Angkat dengan dua tangan dengan posisi badan berdiri tegak. Kemudian bungkukkan badan hingga membentuk sudut 90 derajat. Lalu berdiri tegak lagi. Lakukan 3 gerakan terakhir berulang-ulang sesuai kemampuan. Beban. Latihan kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan melakukan suatu gerakan dalam kurun waktu yang singkat. Jadi makin sedikit makin
sedikit waktu seseorang dalam melakukan satu kian bagus. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan. Yang pertama, keturunan, waktu reaksi, kemampuan untuk menahan tekanan luar, teknik, konsentrasi dan kemauan, elastisitas. Macam-macam kecepatan. Kecepatan dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu kecepatan sprint, kecepatan reaksi, dan kecepatan bergerak. Cara melatih kecepatan. Kecepatan dapat dilatih dengan berbagai cara, diantaranya sebagai berikut. Latihan percepatan, lari menaiki tangga atau bukit, lari menuruni tangga atau bukit, latihan kecepatan reaksi, lari cepat, sprint training dengan jarak 40. Daya tahan. Daya tahan merupakan keadaan di mana seseorang menggerakkan semua bagian tubuh dalam tempo yang berbeda secara efisien dan efektif tanpa merasakan rasa lelah atau sakit. Latihan daya tahan atau endurance dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu muscular endurance dan cardiorespiratory. Muscular endurance adalah daya tahan yang menunjukkan kemampuan otot atau sekelompok otot dalam melaksanakan tugasnya dengan waktu yang cukup lama. Contoh, latihan wing rate training atau latihan berbeban, latihan pukulan jab berkali-kali dalam tinju, pukulan dalam gulat. Cardiorespiratory endurance ialah latihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan seluruh tubuh untuk selalu bergerak dalam tempo yang sedang sampai cepat yang cukup lama. Contoh, berlari, berenang, dan bersepeda. Daya tahan kardiovaskular merupakan faktor utama dalam berikut ini jenis-jenis latihan yang dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskular, yaitu pertama, jogging, berjalan, bersepeda, gerakan kelenturan. Kelenturan atau flexibility sering diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruang gerak yang seluas mungkin tanpa mengalami cedera pada persendian. Dan bentuk-bentuk latihan kelentukan adalah melakukan pergerakan otot dengan cara berikut. Pertama, latihan kelenturan sendi bahu. Caranya, rentangkan kedua lengan dan putar kedua lengan ke depan atau ke belakang dengan siku tetap lurus. Lakukan gerakan ini berulang-ulang sesuai kemampuan. Yang kedua, latihan kelentukan otot pinggang. Caranya, berdiri agak tegak, kedua dengan lengan diluruskan ke atas. Tiupkan badan ke samping kanan dan ke kiri dengan hitungan waktu antara 10 sampai dengan 15 detik. Lakukan ulang latihan kelenturan tokok. Caranya, sikap awal duduk, kedua tungkai dirapatkan, lutut lurus, bungkukkan badan hingga mencium lutut, kedua tangan memegang ujung jari kaki, kemudian tahan selama 10 sampai dengan 15 detik. Menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Selain karena zat-zat makanan atau energi berlebihan yang tertimbun di dalam tubuh, kegemukan dan obesitas juga bisa terjadi karena tubuh kurang beraktivitas. Itu sebabnya olahraga merupakan salah satu cara untuk menggerakkan tubuh dalam upaya menurunkan berat badan atau menjaga berat badan agar tidak gemuk. Apalagi manfaat kebugaran jasmani. Mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Manfaat latihan kebugaran jasmani juga dapat mencegah penyakit diabetes. Pada penyakit diabetes tipe 2, kelainan pada insulin kebanyakan terjadi akibat kegemukan dan obesitas. Jadi, agar tubuh terhindar dari penyakit diabetes tipe 2, hindarilah kegemukan dan obesitas. 2. Meningkatkan kualitas hormon. Saat kita berolahraga, segala bentuk metabolisme tubuh akan berada pada tingkat yang optimal. Jadi, manfaat latihan kebugaran jasmani secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas hormon yang ada di menurunkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi bisa terjadi akibat adanya gangguan kesehatan, termasuk penyakit jantung, koroner, stroke, dan gagal jantung. Oleh karena itu, untuk menghindarinya perlu dihindari juga penyakit penyebabnya. Olahraga mampu menghindarkan Anda dari berbagai penyakit jantung dan tekanan darah tinggi, melindungi dari osteoporosis. Para ahli berpendapat bahwa anak-anak yang banyak bergerak akan memiliki tulang yang kuat sehingga bergerak terhindar dari risiko osteoporosis. Ketiga, cara meningkatkan kebugaran jasmani. Yang pertama adalah latihan aerobik. Latihan kardiovaskular seperti jalan cepat, jogging, berenang, dan bersepeda dapat membantu menguatkan kesehatan jantung Anda. Latihan ini bisa membuat jantung memompa darah dengan kecepatan lebih tinggi dalam jangka waktu yang lama. Olahraga aerobik juga bermanfaat untuk membantu menjaga stamina, tekanan darah normal, serta kolesterol tetap normal. Selain itu, latihan kardiovaskular bermanfaat untuk memperkuat tulang belakang dan mencegah berat badan
berlebih. Menurut University of Maryland, latihan aerobik dilakukan dengan intensitas rendah dalam waktu lama. Olahraga anaerobik dilakukan dalam waktu cepat untuk membantu meningkatkan kekuatan otot. Contohnya adalah lari cepat, sprint. Latihan kekuatan otot. Latihan kekuatan otot dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan kebugaran jasmani. Latihan kekuatan otot membantu metabolisme tubuh bekerja lebih cepat untuk membakar kalori lebih banyak dan efisien. Selain membuat fisik bugar dan sehat, latihan kekuatan otot juga bermanfaat untuk membangun stamina dan membantu membangun serta mempertahankan massa otot. Contoh latihan yang bisa Anda lakukan adalah push up, pull up, dan olahraga angkat beban. Latihan yang bekerja kelompok otot utama harus dilakukan 2 atau 3 kali per minggu. Untuk latihan peregangan. Peregangan adalah salah satu latihan penting dalam program kebugaran jasmani. Meregangkan tubuh Anda 2 atau 3 kali dalam seminggu dapat membuat otot tubuh melebihi rileks. Peregangan juga bisa dilakukan setelah olahraga apapun. Peregangan setelah olahraga memungkinkan otot-otot tubuh untuk memulihkan diri setelah bekerja keras. Peregangan juga membantu meningkatkan sirkulasi peredaran darah dan kelenturan sendi. Tidur cukup. Selain rutin olahraga dan berdiet, Anda tidak boleh melupakan pentingnya istirahat dan tidur cukup. Tidur nyenyak dan cukup selama 7-8 jam setiap malam membantu menjaga tubuh tetap agar segar dan saat bangun pagi. Sebaliknya, kurang tidur, kebiasaan begadang atau tidur tidak nyenyak justru akan meningkatkan kadar hormon stres kortisol yang dapat menurunkan kesehatan Anda dalam jangka panjang. Coba praktikkan prinsip sleep hygiene untuk membantu Anda cukup tidur 7-8. Komponen kebugaran jasmani. Pertama adalah kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot saat menerima beban ketika melakukan aktivitas. Kekuatan otot, baik otot lengan atau otot kaki, dapat diperoleh dari latihan yang terus-menerus dengan beban berat dan progresi sedikit. Latihan angkat beban dapat digunakan untuk melatih kekuatan otot lengan. Yang kedua adalah daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, dan sistem pernapasan dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien. Berbeda dengan latihan kekuatan, daya tahan dapat dilatih dengan beban yang tidak terlalu berat. Progresi juga lebih lama dan dalam durasi waktu yang lebih panjang pula. Daya tahan otot. Pengertian dari daya otot adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu yang singkat. Selain itu, hal ini dapat dihubungkan dengan sistem anaerobik dalam proses pemenuhan energi. Selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu yang singkat. Kecepatan sangat dibutuhkan dalam olahraga lari pendek dengan jarak 100. Daya lentur. Daya lentur adalah tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien. Dengan cara penguluran tubuh yang baik, jika seseorang memiliki kelenturan yang baik, orang tersebut akan dapat menghindari dari cedera. Cedera tak hanya dialami oleh seseorang yang berolahraga saja, tetapi dapat terjadi pada semua orang yang melakukan aktivitas fisik secara tiba-tiba. Adapun contoh latihan atau olahraga untuk meningkatkan daya lentur antara lain adalah yoga. Kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi pada area tertentu. Dengan cara olahraga yang mengandalkan kelincahan adalah olahraga bulu tangkis. Atlet bulu tangkis dituntut untuk dapat mengambil setelok di manapun yang lawan arahkan asal masih masuk dalam garis lapangan. Itulah mengapa pebulu tangkis dituntut untuk memiliki koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh tubuh dengan baik. Contoh latihan dari komponen kebugaran jasmani bagian koordinasi adalah memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kanan kemudian menangkapnya lagi dengan keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang mengendalikan tubuh sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Senam merupakan satu di antara cabang olahraga yang sangat mengandalkan keseimbangan. Beberapa contoh latihan untuk meningkatkan keseimbangan antara lain berjalan di atas balok kayu selebar 10 cm,
yang memiliki ukuran panjang 10 meter, berdiri dengan satu kaki jinjit atau juga ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap suatu sasaran. Beberapa contoh olahraga yang membutuhkan keakuratan antara lain memanah, bowling, sepak bola, dan basket. Contoh latihan untuk meningkatkan ketepatan antara lain adalah melempar bola tenis ke tembok. Sebelumnya tembok telah diberi sasaran atau diberi tanda terlebih dahulu. Untuk lebih spesifik, langsung saja melatih ketepatan dengan memasukkan bola ke ring lawan untuk olahraga basket. Untuk sepak bola dengan latihan menendang bola ke gawang yang dijaga oleh seorang penjaga gawang agar keakuratan lebih dapat diperhitung. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Satu di antara lain yang dapat meningkatkan reaksi adalah olahraga. Ya, itulah tadi pemaparan kebugaran jasmani. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.